Assalamualaikum, halo minasan, kami dari kelompok 4 Sejarah Jepang akan menjelaskan sedikit mengenai oshiroi, yaitu standar kecantikan yang populer pada zaman Heian. Adapun pembahasannya meliputi pengertian, sejarah, fungsi, bahan, cara pemakaian, dan perkembangan oshiroi pada saat ini. Nah, langsung saja yuk kita dengarkan penjelasan berikut. Secara harfiah, oshiroi berarti bubuk putih. Oshiroi merupakan bedak pemutih yang digunakan kaum bangsawan pada zaman Heian. Pada saat itu, kebudayaan masyarakat Jepang masih terpengaruh oleh Tiongkok. Bahkan pandangan soal tren kecantikan pun juga mengadopsi pandangan dari dinasti Tang. Sekarang kita masuk pada sejarah oshiroi. Awal mulanya digunakan oshiroi sebagai bedak pemutih adalah karena adanya anggapan bahwa kulit putih merupakan standar kecantikan pada zaman Heian. Tren ini terinspirasi dari dinasti Tang di Tiongkok, yang pada masa itu seseorang akan dianggap cantik bila memiliki kulit yang putih. Dulu, bedak oshiroi ini diimpor dari dinasti Sui pada awal abad ke-7 dengan nama Haraya, bedak merkuri, atau Hafuni, bedak timbal. Pada saat itu, bedak ini sangat mahal dan hanya dapat dibeli dan digunakan sebagian kecil kalangan elit. Dari hal ini, dapat terlihat bahwa penggunaan bedak oshiroi sudah menyimbolkan status sosial, yang mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Di Jepang, awal mula sebenarnya bedak oshiroi ini dibuat dari tepung beras. Namun, pada tahun 692, produsen bedak di Jepang mulai membuat bedak dengan campuran timbal. Lalu, pada tahun 713 memproduksi bedak dengan campuran merkuri yang diproduksi secara domestik. Namun, karena kedua bahan ini sangat beracun, penggunaannya kemudian dilarang. Adapun fungsi oshiroi sebagai penanda strata sosial yang di mana orang yang memiliki kulit putih maka dia bangsawan, dan sebaliknya kulit rakyat jelata berwarna hitam dikarenakan sering berada di luar untuk bekerja. Namun tidak semua bangsawan memiliki kulit putih bawaan, sehingga mereka menggunakan oshiroi untuk membuat kulit mereka lebih putih, yang dimana kulit putih merupakan simbol dari kecantikan pada zaman itu. Lalu, dari bahan apakah bedak oshiroi dibuat? Pada awalnya, bedak oshiroi terbuat dari bahan tepung beras yang dihaluskan. Pada tahun 692, Jepang menerima bubuk timbal dari negeri Cina. Sejak saat itu, produsen bedak di Jepang mulai membuat bedak dengan campuran timbal. Kemudian pada tahun 713 diproduksilah bedak oshiroi dengan campuran merkuri. Pada zaman itu, bedak dengan campuran timbal dan merkuri sangat populer serta lebih disukai karena mudah diratakan, bisa menempel dengan baik, dan membuat kulit menjadi pucat alami. Namun demi alasan kesehatan, pada awal abad ke-19 pemerintah Jepang mulai mensosialisasikan serta melarang produk kosmetik yang mengandung timbal dan merkuri untuk beredar. Termasuk di dalamnya adalah bedak oshiroi yang masih mengandung merkuri dan timbal. Selanjutnya, cara menggunakan oshiroi. Karena oshiroi ini berbentuk bubuk, maka yang pertama kita lakukan adalah mencampur bubuk oshiroi ini dengan air. Setelah itu, kita oleskan kepada wajah, leher, dada, dan tangan. Untuk contoh pemakaiannya, kita bisa lihat pada tata rias dalam kabuki. Dalam kabuki, biasanya seorang pemain akan menyiapkan bahan-bahan berikut, yaitu pertama itu ada pensil atau kuas rias untuk membuat alis dan mata yang berbentuk garis yang lain. Terus yang kedua itu ada oshiroi tadi untuk memutihkan muka, leher, dan tangan. Dan yang terakhir ada habutai, yaitu kain tipis untuk menutup rambut dan dahi sebelum diberikan wig. Hingga saat ini, oshiroi masih digunakan oleh para aktor kabuki, nihonbuyo, penari jiutamai, dan artis pertunjukan lainnya. Sementara geisha memakai riasan ini untuk acara sehari-hari mereka. Karena pada zaman dahulu oshiroi terbuat dari bahan berbahaya seperti timbal dan merkuri, yang mana dua bahan ini menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius, maka dari itu muncullah sebuah larangan penggunaan kedua bahan tersebut. Di masa sekarang, oshiroi sudah dibuat dari bahan-bahan yang berbeda dan tentunya tidak beracun.
Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Oshiroi. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa.